Oke lo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigit Ensen. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang apa yang disebut dengan RETS. RETS itu sendiri pengertiannya gimana? Nah, kayak simak baik-baik ini biar paham nanti keren lah pokoknya ya. Jadi gini, kalau saya lagi mendemonstrasikan drone toy, saya suka bilang bip bip speed 2, bip 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 speed 3, bip speed 1. Itu bisa dibilang adalah RETS. RET itu sendiri bip speed 1 pelan, speed 2 sedang, speed 3 lebih kenceng. Nah, kayak gitu-gitu ya. Apakah speed 1, speed 2, speed 3-nya itu udah cocok dengan jempol kita? Nah, belum tentu. Makanya kalau untuk di remote model hobi custom ini jumper T-Lite, ini jumper T18, tuas-tuas ininya itu bisa disetting agar lebih sesuai dengan keinginan kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar otak, ini, jempol, drone jadi lebih sesuai. Kalau misalnya pemain drone itu kebiasaan jempolnya kan beda-beda ya. Ada yang pengen sampai mentok begini, ada yang cuman mainnya di tengah kayak gini nih. Nah, itu nanti kamu bisa coba sendiri. Bisa disebut itu muscle memory. Nah, di video inilah kita akan ngebahas bagaimana cara kita nge-custom si tuas-tuas ini agar lebih sesuai dengan keinginan kita. Yang mana tujuan akhirnya adalah yaitu itu tadi, agar drone-nya bisa terbang sesuai dengan keinginan kita. Jadi lebih enak, lebih nyaman. Ya kalau untuk remote drone toy sih pasrah aja ya, karena ini dari pabrikannya udah ya begitu. Nah, sedangkan kalau untuk di remote multi protokol ini bisa kuprek lagi. Nah, itulah yang disebut dengan RETS. Yuk kita langsung mulai agar bisa lebih paham lagi. Pertama, ini kan udah sering didemoin ya. Kita pakai ini aja biar layarnya lebih enak, berwarna juga lah video kita. Jadi gini, ini kita bikin model baru dulu deh, jangan ngerusak model yang udah ada. Oh, ini ada invalid model ya. Ini baru diinstal. Ya, kita pakai invalid model nanti dihapus lagi. Jadi gini, pertama asal kamu tahu namanya input itu, kita langsung ke input ya. Ini ada aisle itu yang ini nih, ini aisle yang ini nih kiri kanan. Kalau kita masuk ke dalamnya, ketika kita digerakin ke kiri begini, sinyalnya itu akan mentok di min 100. Kalau ke tengah itu 0, kalau ke kanan itu adalah 100. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya kita tuasnya gerakin ke kiri begini, drone-nya itu sendiri akan bergerak nyamping, misalnya sampai kita ngomongin angle-nya itu ini pakai angle mode ya, seginilah 45 derajat. Jadi ini adalah 45 derajat. Kalau ke kanan juga dia 45 derajat. Nah, sedangkan saya nggak pengen 45 derajat, saya pengennya kurang. Nah, kayak gitu. Nah, tujuannya adalah gini. Ini bisa dimanipulasi. Tapi kita jangan pernah memanipulasi input. Biarkan input, ini kan ada input ya. Biarkan input selalu ranknya, weight-nya itu di 100%. Yang kita akan manipulasi adalah mixes. Mixes itu bisa dibilang outputnya. Contoh, ini kita klik nih. Kita edit. Kalau kita ke kiri, min 100. Kalau kita ke kanan, 100. Saya pengen dikurangin biar drone-nya lebih santuy. Weight-nya kita kurangin, contohnya jadi 50 setengahnya. Kalau saya ini ke kiriin, inputannya ini kan 100% ya ke kiri. Apakah sinyalnya 100%? Enggak. Sinyalnya 50%. Nah, nanti menyebabkan drone-nya itu harusnya sebelum di custom, ketika dipencet kiri kan 45 derajat. Berhubung ini udah di custom, jadi dipencet kiri begini 50 sinyalnya, jadi dia akan bergerak lebih santuy. Nah, kayak gitu. Itulah yang disebut dengan RETS. Kamu harus coba sendiri. RET kamu itu adanya di mana? Nah, kayak gitu ya. Sampai di sini harusnya sudah paham. Ini berlaku untuk aileron. Aileron itu yang kiri kanan ini. Lalu untuk yang elevator juga sama nih. Saya kasih contoh sedikit lagi. Saya pengen lebih kecil RET-nya kayak gitu kan. 50. Jadi kalau kita pencet atas begini, tadinya 100, sekarang jadi 50. Kalau saya pencet bawah, tadinya min 100, sekarang jadi min 50. Biasanya antara aileron sama ele itu AE ini nilainya akan berpasangan sama. Jadi kalau misalnya ini 100,
Yang itu juga 100. Ini bentar saya balikin lagi ke semula, kita akan langsung lebih advance lagi. Oke, ini kita akan lebih advance lagi. Oke. Trik yang kedua adalah saya pengen ada 2 mode, indoor sama outdoor. Contohnya, kalau untuk di indoor saya pengen memakai rate-nya 50%, untuk di outdoor rate-nya 100%. Nah, caranya gimana? Caranya ini yang tadi kan manual ya, kita ngegerakin itu bisa disebut cara 1. Nah, sekarang adalah cara 2. Misalnya kita contohin ini pakai cetrekan ini nih, kebetulan ada cetrekannya ada 2 ya. Bisa cetrekannya bisa yang mana aja, ini kan 3. Ini 3, ini 3, 3, 3, 3, 3, ini 2, tapi ini mantul-mantul gini. Ini aja ya. Kita contohin yang ini ya. Oke. Pertama adalah di mixes ya, di mixes aisle-nya kita copy aisle-nya jadi 2 begini. Nah, jadi 2 begini. Untuk yang atas edit, ini misalnya saya pengen indoor. Kalau indoor misalnya ini wake-nya 50. Sedangkan kalau untuk yang outdoor wake-nya adalah 50. Apa yang terjadi kalau kita ke kiriin? Yang terjadi adalah sinyalnya malah 150% dan 150%. Karena gini, karena ini malah digabung ya. Outputnya itu jadi 2 kali. Nah, biar outputnya satu-satu, gimana caranya? Tambahin cetrekan. Namanya switch. Jadi kalau saya cetrekannya ini klik dulu, ini klik dulu. Jadi kalau saya pengen cetrekannya ke atas gini, itu adalah SF atas alias indoor. Nah, yang bawah edit lagi nih. Yang bawah edit. Lalu kita akan cetrekin yang switch yang buat repeat 100% itu ke sini. Oke, kita cek lagi. Bentar, ini belum nyetrek. Ini tadi belum SF bawah ya. Nah, SF bawah tadi sorry belum nyetrek. Apa yang terjadi? Kita lihat. Lihat. Kalau saya menunya ini ke atas bawahin ya. Lihat. Boltnya ganti-ganti ya. Ada 50, ada 100. Ini ada 50, ini ada 100. Kalau saya cetrekin ke 50, kalau pencet kiri, pull. Nih gini. Masih. Apa salah ini gini? Nah, ini kursornya ke island dulu. Biar bawahnya biar bener. Nah, min 50 ya. Tapi kalau saya cetrekin ini ke atas. Nah, min 100 ya. Jadi paham ya. Jadi dengan di sini aja kita bisa langsung shortcut. Indoor, cetrek ke sini. Outdoor, cetrek ke sini. Bedanya dengan yang cara pertama tadi apa? Kalau ini udah lebih enakin, jadi kita tinggal nyetrek-nyetrekin ini doang. Cetrek, 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 sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk yang aileron yang tadi berpasangan, itu sama banget. Ini tinggal di copy aja. Copy begini, lalu yang ini dijadiin, yang ini jadiin 50. Nah, kita langsung ambil contoh cepat nih. Ini 50. Pakai cetrekan. Ini pakai cetrekan ke SE masih cetrekan SF atas. Sedangkan yang satu lagi ini edit switchnya, ini cetrekannya ke bawah. Udah, jadi sama nih. Yang ini juga atas. Ini kan ini mode outdoor, ini mode indoor. Kalau ke atasin 50, kalau kita sambil cetrekin dia langsung 100. Oke, harusnya sampai sini kamu udah bisa paham, oke? Lalu ada lagi cara berikutnya, cara ketiga. Bentar, ini saya netralin dulu sedikit. Oke, ini udah dinetralin. Untuk cara yang pertama itu sebenarnya masih dalam mode tahap pencarian ya. Jadi maksudnya mode tahap pencarian itu gimana? Oh, ini nggak sesuai nih, ini nggak sesuai gitu kan? Nggak sesuai. Wake-nya dikurangin. Oh, kurang nggak sesuai lagi, dikurangin lagi, ditambahin lagi, dikurangin kayak gitu-gitu ya. Itu untuk yang cara pertama adalah masih mencari ketidaksesuaian antara jempol dengan drone. Nah, untuk cara kedua sebenarnya itu udah lebih fix. Ketika cara pertama udah dapet, oh
nilainya itu 100 sama 50 enak nih. Nah, baru di-embed ke tombol ke sini. Sedangkan kalau untuk cara ketiga nih, perhatiin ya, ini lebih seru lagi lah. Ini jarang ada yang nge-share. Yang pertama adalah kita akan memanfaatkan tombol-tombol slider kayak gini. Ini kan slider ya. Ini juga slider nih tuh. Ini slider nih. Tuh, ini cetrekan juga slider. Ini juga slider nih. Nah, kita akan memanfaatkan ini cuas ini agar bisa langsung adjust ke sini. Nah, gimana caranya? Lihat, perhatikan baik-baik. Berhubung kita akan memakai tuas yang ini nih, kita akan memakai tombol putar yang ini. Kita bikin ke input, kamu ke input. Setelah di input ini inputnya cuma ada 4 ya. Kita tambahin input baru, misalnya di channel 32, karena ini biar nggak bentrok dengan sinyal drone-nya. Ini bisa dibilang sebagai variabel bayangan lah. Jadi kita di 32 ini kita langsung pencet ke source. Source-nya itu gini nih, yang ini nih, putar nih. Ini putar ya, ini putar ya. Nah, ketika ini udah diputar, otomatis kalau misalnya ke kiri dia kan nilainya min 100 ya. Kalau kita ketengahin tombolnya, tuas yang ini diketengahin, dia 100. Ini kalau dikekananin, dia 100, 0, min 100. Oke. Sampai sini harusnya udah paham. Sebenarnya ini sama dengan tombol tuas yang ini, bedanya kalau yang putaran ini dia ngunci ya, kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Gini. Pertama, ini untuk inputannya masuk ke source misalnya S2. Lalu untuk mixernya kita ke tombol 32 lagi nih. Nah, ini otomatis dia akan langsung ngunci dari inputan 32. Apakah wake-nya harus 100? Jangan. Triknya begini. Wake-nya kamu bikin menjadi 50. Offset-nya kamu bikin menjadi 50. Jadi ketika hasilnya adalah, kalau kamu ini tuas ke paling kiri, dia akan nilainya itu berapa? 0 ya. Sedangkan kalau ini tuasnya dikekananin, ini akan menjadi 100. Dia nggak ada nilai minus. Dia adanya nilai 0 sampai 100. Tujuannya apa? Tujuannya agar begini. Agar mixes yang ada di channel 1 ini, kita edit. Wake-nya itu, nih ada wake nih. Wake-nya itu kalau kita tahan ini, dia akan berubah menjadi GV1. GV1 itu pengertiannya gimana? GV1 itu adalah global variabel 1, di mana global variabel satunya sendiri itu nilainya tergantung dari apa yang akan di-embed. Ini emang pengertiannya agak sedikit rumit, cuman ya gini nih, lihat ke special function. Di special function ini tahan tombol ini, enter, pencet, nah tahan, masuk ke order. Dia akan langsung otomatis on, back, masuk ke dalam sini. Ini kenapa sinyalnya gini sih? Bolak balik. Masuk ke sini, gini. Pilih yang adjust GV1. GV1-nya sendiri ini ngambil dari mana? GV1-nya ngambil dari channel 32. Jangan mixer, kita pencet aja. Ya, coba kita pilih. Kita masuk ke channel 32. Channel 32 sendiri itu hasil dari mixes. Nah, ini. Jangan lupa ini dicentang. Setelah ini beres begitu, nih saya kasih contoh lagi ke mixesnya. Nah, mixesnya begini ya. Kita lihat, kalau saya ke kiriin, dia nilainya 51. Karena apa? Karena gini. Scale-nya kalau kita ke kiriin, dia 0. Dia nggak bergerak. Kalau saya ini pencet ke kanan, logikanya kan harusnya 100%. Tapi berhubung di global variabelnya itu nilai maksimalnya adalah 0, dia akan 0. Kalau saya ketengahin gini, ini kan nilai global variabelnya adalah 50. Kalau saya kesiniin ke kananin, tuh otomatis 50 ya. Oke. Jadi kalau ini makin ke kanan, tuasnya ke kanan, dia akan 100%. Ini tujuannya buat apa? Tujuannya agar kamu lebih cepat ketika mencari seberapa enak jempolnya sambil terbang.
Oh ini cek, ini harusnya jangan nol ya, ini harusnya jangan nol ya. Kalau nol kan drone-nya nggak bisa bergerak. Nah caranya gimana? Caranya tadi si mixesnya kita rubah lagi, yang ininya jangan dari 50, tambahin sedikit lah. Wake-nya jadi 40 aja. Terus ininya digeser lagi. Offsetnya digeser jadi 60. Jadi kalau misalnya dikekananin, nah speed paling rendahnya jadi 20 ya. Dari 20, ini 20, kalau dikekananin sampai 100. Dah, karena dia memakai global variable, dia otomatis langsung ngikutin ke scale-nya. Oke, kita langsung masuk scale-nya lagi. Kalau ke kiri, min 100 karena dia pole, kita ke kananin ini. Masuk ini, tuh 20. Diputar. Tuh ya. Oke. Good ya. Ini udah bener-bener cara langka. Oke. Sekarang gimana nih? Sekarang ya udah gini doang. Ini cara paling baik sih menurut saya. Jadi ketika terbang, oh ini nggak enak nih, tinggal diputar yang ininya. Oh segini enak nih, udah langsung ketemu kayak gitu. Apakah ini berlaku untuk cradler sini? Atau ini dulu deh aileron ya, aileron sama. Ini caranya gimana? Caranya ketika udah bikin global variable, ini diedit aja, lalu aileron ini wake-nya ganti ke V1. Dah, otomatis sekarang pergerakan ini, tuh ini kan 42 ya, akan sesuai dengan tuasnya sampai seberapa dalam. Oke, good. Ada pertanyaan? Ya, silakan komentar di bawah kalau masih bingung. Cuman yang jelas, untuk cara-cara mengganti kecepatan itu ada 3 cara ya. Yang pertama yang tadi ya masih nyari-nyari, yang kedua pakai switch, yang ketiga jarang orang nge-share itu memakai global variable. Nah, saya nggak pengen nih memakai tuas yang di sini nih. Gimana caranya? Pindahin ke sini. Nah, pindahin ke sininya karena ini berhubung programmable banget, kita langsung ke input nih, ke input. Input basicnya untuk channel 32, source-nya aja langsung diganti. Edit, ini kan source-nya tadi putaran, langsung pakai ini. Cekin. Namanya adalah RS atau disebutnya right slide. Dah, right slide-nya akan langsung berpengaruh ke aileronnya. Cek. 194 tuh. Saya pengen ini, kalau ini dikebawahin dia speednya 20. Lalu ini dikeatasin sampai tengah-tengah sini, seginilah. Oh ini speednya adalah 75, kayak gitu ya. Good ya. Harusnya kamu paham. Oke.